Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Judul renungan hari ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sebelum kita melihat ucapan berbahagia ini, kita perlu memahami komponen penting dari hal ini, yaitu diberkati. Kata yang digunakan Yesus adalah makarios, yang berarti berbahagia. Barclay menjelaskan dengan tepat kebahagiaan seperti apa yang Yesus maksudkan. Dia menulis, makarios adalah jenis sukacita yang Tuhan tawarkan kepada kita. Inilah kedamaian yang melampaui segala akal. Bagian kita adalah kewajiban moral yang mengikutinya. Untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera Tuhan di bumi ini, kita harus menuruti firman ini. Karena kualitas-kualitas ini adalah penanda yang menentukan bagaimana seharusnya kepribadian seorang Kristen. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Hal ini menunjukkan kerendahan hati yang memahami bahwa selain Tuhan, kita tidak memiliki apapun yang berharga untuk dibanggakan. Seperti yang dikatakan Yesaya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64 ayat 6. Tuhan memberi kita kerajaannya bukan karena kita telah melakukan sesuatu yang pantas untuk mendapatkannya, tetapi karena Dia mengasihi kita, terlepas dari kegagalan kita. Itulah indahnya dan sukacita keselamatan. Ketika kita mengakui kebutuhan kita akan juru selamat, Dia memberi kita kasih karunia dan belas kasihan-Nya. Ucapan bahagia telah digambarkan sebagai sebuah tangga. Setiap ucapan berbahagia adalah langkah lain yang harus diambil oleh orang percaya. Kita tidak dapat mencapai sifat dan karakter Tuhan pada hari pertama setelah kita merespon panggilan Tuhan. Kita akan menghabiskan sisa hidup kita untuk terus membangun di atas pelajaran yang kita peroleh. Memang kita tidak akan mencapai kesempurnaan, tetapi kita akan terus bertumbuh dalam kedewasaan iman. Charles Spurgeon pernah mengajarkan, sebuah tangga jika ingin berguna harus memiliki langkah pertama di dekat tanah, atau pendaki yang lemah tidak akan pernah bisa menaikinya. Kehendak Tuhan bukanlah untuk menyusahkan kita. Dia ingin kita bertumbuh dalam iman. Iman itu akan menuntut kita menaiki tangga kebenaran, dan hal ini tidaklah mudah. Kita mungkin akan mundur beberapa langkah di sepanjang jalan, namun setiap langkah yang kita ambil membentuk kita untuk memiliki karakter seperti Tuhan kita. Langkah pertama kita adalah miskin di hadapan Allah. Penting bagi kita untuk memahami setiap langkah lain yang Yesus berikan di hadapan kita. Kita harus memahami bahwa kita tidak dapat melakukannya tanpa bantuan Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Siapakah yang akan menguatkan kita? Kristus sendiri. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita telah mencapai semua yang diperlukan untuk menjadi orang benar. Ingat, kebenaran kita tidak lain hanyalah kain kotor jika dibandingkan dengan kebenaran Tuhan yang sejati. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Selama kita memandang bahwa kita dapat menolong dan menyelamatkan diri kita sendiri, maka kita tidak akan pernah menjadi orang benar dan orang berbahagia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.